Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas Hukum Internasional A, dan pada kesempatan kali ini kami bakal ngapain, Pan? Kita bakalan bikin podcast mengenai tema PMSI atau Private Military and Security Company. Nah, betul sekali Irfan. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kami mau kenalin diri dulu nih. Saya sendiri Fatur Zidane dengan NIM 2021. Saya Muhammad Irfan Hanif dengan NIM 2005. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan, kami bakal ada konsep unik nih, yang mana setiap 3 menit dalam video ini tuh kami bakal berpindah lokasi gitu loh. Nah, jadi background teman-teman lihat ini bakal berpindah nanti selama videonya berlangsung. Oke. Sesuai tema kan, kita bakal bahas PMSC atau Private Military and Security Company. Betul. Nah, menurut aku sendiri berdasarkan pemahamanku tuh PMSC itu merupakan sebuah perusahaan yang menjual jasa militernya kepada pelanggan gitu loh. Nah, jadi pasarnya si PMSC ini tuh berada dalam keamanan negara gitu loh. Nah, menurut kamu sendiri gimana, Pan, PMSC itu? PMSI ini kayaknya pastinya perusahaan ya. Mereka pastinya nyari keuntungan paling banyak ya. Mana PMSI ini sering disewa oleh negara-negara untuk kepentingan negara itu sendiri. Misalnya kayak negara itu sedang berkonflik tapi kekurangan kekuatan militer, mereka bisa nyewa PMSI untuk mungkin melawan para yang ikut konflik atau menjaga keamanan, mungkin begitu sih. Nah, betul sekali Irfan. Berarti meskipun mereka fokusnya ke keamanan, tapi sebagai perusahaan pasti mereka mau cari uang ya, mau cari keuntungan, profit sebanyak-banyaknya. Betul sekali, betul sekali. Nah, terus kalau misalnya PMSC ini di-hire oleh negara, mereka ngapain, Pan, emangnya? Mungkin mereka pastinya akan ikut berperang itu ya. Mana ikut berperang ini pastinya ada hukum humaniter internasional yang mengatur bagaimana sistem perang itu sendiri. Di mana PMSC ini sendiri dalam hukum internasional masih dalam kondisi gray zone atau abu-abu, di mana mereka bukan negara tapi lebih ke non aktor negara yang bekerja di bawah dalam sewaan negara itu sendiri. Itu sih Zidane. Nah, betul Irfan. Nah, seperti yang Irfan bilang tadi, mereka juga ikut turun ya ke lapangan untuk berperang gitu. Mereka ikut tembak-tembakan bareng konflik, bareng pihak yang berkonflik dengan negara tersebut. Nah, tapi Pan, selain konflik-konflik ekstrim tersebut, ternyata PMSC ini tuh berdasarkan jurnal aku baca ya, PMSC ini juga ikut andil dalam hal-hal sederhana kayak logistik, Pan. Contohnya nih, misalnya kamu misalnya ada bank nih kan, Bank Indonesia misalnya, dia mau ngetransfer uang dari titik A ke titik B. Karena mobil yang transport itu bawa uang, pasti bakal ada risiko dibegal, dirampok gitu kan. Nah, bisa saja si Bank Indonesia ini tuh nge-hire PMSC untuk menjaga si mobil transport tersebut gitu loh. Nah, jadi selain ikut berperang itu tuh, si PMSC ini juga ikut andil dalam menjaga keamanan logistik sebuah perusahaan lain gitu loh, Pan. Udah 3 menit nih, Pan. Pindah tempat nggak sih? Boleh. Boleh. Yuk, kita pindah tempat. Udah pindah tempat nih, Pan, ya, ke tempat yang lebih teduh dan juga lebih hijau, ada greenery di belakang itu ya, teman-teman ya. Nah, kita bakal nyambung pembicaraan kita tadi, Pan. Tadi kita bicara sampai mana, Pan? Kita tuh ngomongin apa sih PMSI dan apa sih kerjaannya mereka di dunia internasional gitu. Betul. Nah, karena setelah membahas itu tuh kami pengen bahas mengenai posisi atau legal standingnya PMSC dalam konflik bersenjata nih, teman-teman. Bagaimana sih mereka nanti disanksi atas dasar hukum apa gitu loh. Nah, menurut kamu sendiri gimana, Pan? Karena ini menurut saya menarik gitu loh. Setelah aku cari-cari ya, PMSC ini bisa dikenakan pasal 8 artikel Arsiwa, di mana PMSC ini kan sebagai non aktor negara nih. Dalam artikel Arsiwa itu ngejelasin kalau aktor non negara yang memiliki penyalahan aturan internasional terlebih lagi, itu bisa dikenakan aturan internasional kalau ada bukti kalau mereka difasilitasi oleh negara. Jadi misalnya ada suatu kontrol dari suatu negara terhadap PMSC itu, mereka bisa terkena pasal tersebut. Mungkin tidak ada aturan lain atau Of course, Pak. Of course. Aku juga udah riset sendiri nih kan. Nah, di riset ini aku temuin kalau PMSC ini tuh bisa dikategorikan sebagai tentara bayaran. Nah, hal ini tuh didasarkan
ke pasal 47 protokol tambahan 1 dari Konvensi Geneva. Yang mana bisa dibilang Konvensi Geneva itu dasar dari hukum humaniter itu sendiri. Nah, pasal ini tuh mengatakan bahwa PMS ini tuh dikategorikan sebagai tentara bayaran atau mercenaries nih, dan bukan bagian dari negara yang ikut konflik itu sendiri. Nah, berarti pasal ini jelasin kalau PMS ini tuh merupakan aktor independen gitu loh Pak, aktor tersendiri yang tidak dikategorikan sebagai bagian dari suatu negara. Nah, hal ini juga menimbulkan kebingungan nih Pak ya. Oke lah kalau misalnya dia di hire oleh negara dan ada tanggung jawabnya gitu loh, gitu kan, karena di hire oleh negara. Tapi kalau misalnya dia di hire oleh NGO misalnya, oleh social movement misalnya kan, ada social movement tentang humanitarian rights yang ingin memberikan bantuan kepada Palestina dan meng-hire PMSC ini tuh untuk menjaga mereka. Nah, itu tuh teman-teman yang menjadikan adanya gray zone ya dalam legal standing si PMC ini tuh sendiri. Nah, dalam konteks PMC ini juga adalah beberapa konsep yang mungkin teman-teman belum mengerti, seperti status militer, armed conflict, dan juga human rights itu sendiri. Nah, menurut Irfan status militer itu apa aja Pak? Setelah aku cari, status militer itu terbagi dua ya, di mana ada kombatan dan non kombatan. Kombatan sendiri itu pastinya militer yang sedang ikut berperang, sedangkan non kombatan itu para ikut yang pihak yang tidak ikut andil dalam perang itu sendiri, kayak rakyat sipil atau para militer yang sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit misalnya, atau mereka sudah menyerah, mereka tetap terkategorikan sebagai non kombatan. Selanjutnya mungkin dari armed conflict, di mana armed conflict itu sendiri terbagi dua. Yang pertama ada non atau NIAC atau non international armed conflict, dan international armed conflict, di mana yang pastinya non internasional itu terjadinya di suatu negara terhadap masing-masing pihak di negara itu tersendiri, ya, dimana yang satunya lagi internasional pastinya antar negara gitu. Mungkin gitu sih. Dan berarti armed conflict itu jatuhnya konflik yang melibatkan senjata dan kekuatan militer ya Pak. Betul. Nah, dalam armed conflict ini teman-teman juga ada yang dilindungi namanya human rights. Nah, human rights itu tuh merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang manusia, seperti makanan, keamanan, hak untuk hidup. Nah, hukum humaniter hadir untuk menjaga human rights tersebut dalam perperangan Irfan. Tapi sebelum kita lanjutin nih kayaknya udah 4 menit udah kelewatan. Waduh, nggak apa-apa sih Pan ya. Apakah video kita kok. Nah, berarti kita harus pindah lokasi lagi nih Pan. Iya. Oke, kita pindah lokasi dulu ya teman-teman ya. Nah, halo teman-teman. Nah, kita udah pindah lokasi lagi nih. Dan melanjutin bahasan yang tadi, kita bakal ngasih kalian salah satu contoh kasus nih dari PMC itu sendiri di dunia internasional. Nah, menurut Irfan salah satu contoh PMC yang terkenal itu apa Pak? Mungkin menurut aku ini ada contoh kasus yang menarik nih. Namanya itu Wagner Group, di mana Wagner Group ini termasuk PMSC yang di-establish tahun 2013 oleh Yevgeny Prigozhin dan Dmitry Utkin. Betul. Jadi kalau nggak salah di tahun 2022 atau 2023, di mana konflik Ukraina dan Rusia itu sedang meningkat, Rusia ini meng-hire Wagner Group sebagai salah satu cara mereka untuk melawan Ukraina. Jadi mereka menyewa Wagner Group bekerja di bawah arahan Rusia. Mereka menyerang pihak militer Ukraina dan bisa dikategorikan mereka melanggar aturan hukum humaniter internasional ya. Mungkin Jidan ada tambahan? Oh gitu ya Pan. Berarti perang di Ukraina tahun 2022 tuh dan 2023 tuh kayaknya aku pernah dengar deh. Namanya tuh perang Bakhmut ya Pan. Betul Jidan. Nah berarti yang mana perang ini tuh berlangsung pada bulan Agustus 2023 sampai Agustus 2022 sampai Mei 2023. Betul. Yang mana perang ini terjadi di kota Bakhmut, Ukraina gitu kan. Nah, kalau nggak salah aku Pan ya, si Rusia dan Wagner Group itu tuh menyerang si Bakhmut ini tuh pada tahun 2022 gitu loh. Nah, yang mana pada akhir 2022 tuh Wagner menjadi kekuatan utamanya dari si Rusia ini gitu loh. Dikarenakan si Rusia ini kan telah menyewa si Wagner Group tuh. Jadi dia ingin memaksimalkan si Wagner Group itu sendiri. Nah, si Wagner Group ini tuh juga berperan krusial gitu loh dalam perang ini. Yang mana mereka tuh melakukan serangan terus-menerus dalam kelompok kecil, penggunaan narapidana yang didapatkan dari tahanan Rusia, dan juga memberikan tekanan terus-menerus gitu loh untuk menipiskan sumber daya militernya si Ukraina gitu loh.
Nah, ujungnya Pan, pada Januari 2023, Wagner tuh berhasil merebut kota Soledar, salah satu kota kecil di utaranya kota Bakhmut gitu loh. Nah, dan pada Mei 2003 si Wagner ini tuh ngeklaim bahwa mereka tuh berhasil menguasai si kota Bakhmut itu sendiri. Nah, Pan, dengan konflik yang segede ini pasti ada korban jiwa nih. Dari yang aku lihat, dari yang aku baca berita gitu kan, ada totalnya tuh sekitar 100.000 korban jiwa, Pan. Iya. Dan masalahnya ini korbannya itu bukan hanya sekedar militer aja, cuman ada civilian. Nah, menurut kamu nih Pan, ada nggak peraturan humaniter yang dilanggar oleh Wagner Group dalam peperangan ini gitu loh? Hukuman militer ya? Mengingat mereka memiliki banyak korbannya, ini bisa dijatuhin ke additional protokol tahun 1977 di mana artikel 3 itu menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh unlawful combatants akan bisa dijatuhi hukum internasional, di mana hukum seperti di Geneva Convention bisa jatuhi kepada Wagner Group. Oh ya juga Zidan, ada informasi mengatakan bahwa Wagner Group itu sendiri merupakan mengingat di bawah Rusia, mereka didanai dan di maintain oleh Rusia dengan perkiraan 1 miliar rubel untuk masalah semua pendanaan mereka, sehingga ini bisa dikaitkan ke dalam Arsiwa Arsiwa artikel 8 ya, di mana jika suatu non-state actor yang memiliki kontrol efek oleh suatu negara, maka mereka bisa dijatuhkan sebuah aturan hukum internasional. Mungkin Zidan ada tambahan? Sepertinya nggak ada lagi Devan. Sepertinya apa yang kamu jelasin itu udah cukup dan mungkin kita langsung masuk ke kesimpulannya aja kali ya. Oke, boleh. Nah, dari podcast dan apapun yang kami jelasin tadi itu kita dapat disimpulin kalau PMC ini itu jatuhnya aktor baru ya Pan dalam dunia humaniter dan perperangan internasional, konflik bersenjata gitu kan. Betul. Nah, si PMC ini tuh jatuhnya masih nggak jelas lah status hukumnya di humaniter internasional. Betul, gray zone sekali Irfan. Dan salah satu contoh PMC ini tuh si Wagner Group dari Rusia gitu ya kan. Nah, yang mana salah satu konflik terbesarnya itu berada di Ukraine dalam perperangan Bakhmut yang menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa gitu ya Pan ya. Nah, ada lagi tambahannya Pan? Mungkin aku mau nambahin untuk masalah resolusi dari analisis kasus ini. Hal Wagner Group mengingat mereka merupakan PMSI dan kategorinya dalam dunia hukum itu masih abu-abu. Tapi karena ada influence dari negara Rusia, mereka bisa dijatuhi hukum internasional. Akan tetapi ada satu cara dengan Ukraine sendiri yang membawa kasus ini ke ICJ, sehingga Wagner Group bukan Wagner Group yang diadili, tapi sebagai tindakan negara Rusia itu sendiri. Mungkin itu sih Zidan. Oke, menurut kita ada cukup ya Pan ya penjelasan kita nih mengenai PMC dan salah satu contoh kasusnya. Dengan gitu berakhir pula lah podcast kita hari ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton ya Pan ya. Betul. Dan terima kasih juga sudah memberikan perhatiannya kepada video ini gitu loh. Sekian, terima kasih. Kayaknya kita pamit dulu ya Pan. Boleh, pamit dulu kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.